Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kalian tampak cerah. Dalam pagi hari ini sebelum kalian kegiatan proses belajar mengajar, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau pimpin kami yang menyampaikan, biar Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami, dan juga anak-anak-Mu sebagai pendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan hikmat, Engkau memimpin Tuhan, sehingga mereka bukan hanya dengar-dengaran, tapi mereka mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi yang TK. Iya. Selamat pagi anak-anakku semua SD. Juga selamat pagi anak-anakku yang SMP dan juga school. Dan juga selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Pagi hari ini memang akan menyampaikan dalam firman Tuhan, itu yang berjudul bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Kita sebagai anak Tuhan harus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Nah, bertumbuh di dalam Tuhan itu harus ada tahap-tahapnya. Contohnya aja misalnya kita menanam itu juga supaya bertumbuh, bagaimana tanaman itu tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik dan buahnya bisa dinikmati ya, dan enak dipandang. Nah, itu pasti juga ada tahap-tahapnya. Kalau tanaman itu jelas tahapnya supaya bertumbuh dengan baik, bagaimana? Tanamnya disiram, kedua diberi pupuk, ya, terus lalu dirawat, bagaimana supaya tanaman itu tidak dimakan ular, dan juga buahnya semakin baik dan tumbuhnya semakin subur, sehingga orang melihat tanaman itu, misal tanaman mangga, wah tanamannya bagus dan juga buahnya lebat, ya, sehingga orang melihat tuh, kepingin sekali melihat apa atau makan buahnya. Nah, begitu juga kita sebagai manusia bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, manusia bertumbuhnya bagaimana? Apakah seperti tanaman? Iya, seperti tanaman. Ada tahap-tahapnya, ya. Seperti contoh kita ada di dalam firman Tuhan, yaitu Yohanes 15 ayat 5. Ya. Membacakan Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, di sini dikatakan bahwa kita bertumbuh di dalam Tuhan, bahwa disinilah pokok anggurnya itu adalah siapa? Tuhan. Bahwa di dalam diri manusia supaya ingin bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh baik, yaitu bahwa kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, ya, sama dengan tanaman. Supaya tanaman itu tumbuh subur, yaitu terutama adalah apa? Yaitu mengutamakan pupuknya, itu adalah untuk menyuburkan. Begitu juga manusia kepingin tumbuh di dalam Tuhan, menjadikan Kristus di dalam kita, diri kalian sebagai pokok anggurnya. Nah, manusianya apanya? Ranting-rantingnya, ya, ranting-rantingnya. Nah, ranting-rantingnya itu supaya tidak gampang patah,
Ya. Nah, ranting-rantingnya itu harus bahwa kita mengutamakan Tuhan, menanamkan diri kita di dalam Tuhan, mengutamakan Kristus diri kita ke dalam Tuhan. Contohnya bagaimana? Itu setiap saat, saya rasa setiap pagi, siang, malam kita perlu berdoa kalau malam hari. Terus kita membutuhkan makanan, tanaman pun membutuhkan tanaman, yaitu pupuk. Nah, kita sebagai rantingnya juga membutuhkan makanan. Makanannya apa? Ya makanannya rohani. Contohnya seperti kita baca firman Tuhan. Itu pun membaca supaya kita bertumbuh. Jangan hanya bahwa aku sebagai anak Tuhan, tapi tidak bertumbuh, rantingnya akan cepat patah, sia-sia. Ya. Nah, di sini barang siapa tinggal di dalam aku. Nah, barang siapa itu kalau kalian tinggal di dalam Tuhan, ya, ia berbuah banyak. Kalau makanannya tanaman itu terus bertumbuh, tinggal di dalam pohon itu, maka pohonnya buahnya akan berbuah lebat. Sama juga seperti manusia. Kalau kita mengutamakan Tuhan, bahwa kita akan berbuah lebat. Apa berbuah lebatnya? Apa seperti buah-buah lainnya? Tidak. Ya, kita berbuah lebat itu maksudnya di sini adalah berbuah banyak dalam kehidupan kita. Kalau orang memiliki hidupnya dalam kehidupan Tuhan, pasti menghasilkan buah, tidak mungkin. Kalau manusia tidak menghasilkan buah, berarti di dalam kehidupannya tidak pernah mengutamakan Tuhan. Kalau orang mengutamakan Tuhan, pasti ada buahnya. Apa itu? Tuhan kasih berkat kamu pinter, Tuhan kasih berkat kamu sehat, Tuhan diberi kesehatan, ya. Terus akhirnya dan sebagainya, itu berbuahnya semakin banyak. Nah, di situ orang melihat kehidupan kita, kalau kita di dalam Kristus, bahwa kita ini benar-benar orang Kristus atau orang Kristen yang di dalam dirinya mengutamakan Tuhan, sehingga dalam kehidupannya menampakkan suatu buah-buah rohnya nampak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus kemudian, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita hidup di luar Tuhan, seperti tadi mengatakan, tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya apa? Kalau buah tidak ada menghasilkan apa-apa, pohon tidak menghasilkan apa-apa, buah itu pasti akan ditebang, dibuang, dibakar. Begitu juga manusia. Manusia tidak menghasilkan apa-apa, pasti apa? Dibuang di mana? Dalam neraka, karena kita tidak menghasilkan apa-apa dan kita tidak mengutamakan Kristus. Makanya dikatakan bahwa kita bertumbuh di dalam Tuhan seperti pokok anggur yang Tuhan inginkan. Ya, pada pagi hari ini kalian berdoa untuk mengambilkan sikap kita mengutamakan Tuhan. Kita mengandalkan bahwa Tuhan ada sebagai pokok anggur kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita menghasilkan buah yang bagus, buah yang baik di mata Tuhan, di mata orang tua, di mata teman-teman, lingkungan sekolah kita, dan dimanapun. Semua kita meninggalkan manusia yang lama. Kita memakai manusia yang baru untuk menjadi anggur yang menghasilkan buah yang baik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami naikkan syukur. Kami sudah mendengarkan dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu Tuhan, Kau tanamkan dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pokok anggur yang baik di mata-Mu, menghasilkan buah yang baik. Kami mengutamakan Engkau kehidupan kami dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah firman-Mu terus berbicara, dan Roh Kudus-Mu terus bekerja, supaya hidup kami menjadi lebih hari lebih baik di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga anak-anak-Mu dari Betsuga School, kiranya Tuhan Kau mau berkati dalam belajarnya, berikan hikmat, kepandaian, dan kecerdasan, supaya mereka menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu Tuhan.
Kami serahkan Tuhan kegiatan proses belajar mengajar ke dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.